Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wisata. Hari ini saya sedang berada di Galuh Kawali. Di sini ada Astana Gede, sisa dari Kerajaan Galuh pada waktu itu. Bersama saya sudah hadir nih ya dari Kerajaan Sumedang Larang. Kita akan bincang-bincang sambil kenalan ya, karena sejarah mahkota ini sangat panjang. Assalamualaikum Kang. Nah, kita akan coba ya kepo-kepo nih, karena sejarahnya udah ratusan tahun. Kang, bisa diceritain ini gimana nih sejarah mahkota ini dari masa ke masa hingga hari ini, Kang? Eh, Berkaitan dengan mahkota Sang Hyang Pakebinokasi, ini tentunya ada yang mendasari peristiwa besar, sehingga ini mahkota ini menjadi simbol teragung, value Sunda yang paling luar biasa, yang sebagai simbol tertinggi kemaharajaan Sunda ada di mahkota ini gitu Pak. Tentunya ada peristiwa yang mendasari, walaupun kita sangat enggan menceritakannya Pak. Oh gitu, Itu kan. Kenapa? Karena peristiwa tersebut menyangkut saudara kita juga gitu kan. Ini bukan berkaitan dengan perang atau apa, tetapi lebih kepada dinamika politik. Ya, pada waktu Dinamika itu ya. politik yang terjadi di kisaran waktu tersebut. Karena ada peristiwa penting yang mendasari munculnya mahkota ini. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tahu di sejarah umum itu kan ada peristiwa Bubat ya, ada peristiwa Bubat walaupun itu bukan perang tapi dinamika politik gitu Ya, kan. betul. Bagaimana hasrat penyatuan Nusantara dari seorang panglima atau anak bangsa yang sangat superior yaitu Gajah Mada, tetapi dinamika politik itu kita tidak akan membahasnya. Ya. Tapi yang jelas dari peristiwa tersebut tentunya ada ekses ada efek-efek yang kurang pas gitu kan, yang kemudian hari karena dari mulai DNA, mulai simbol-simbol mahkota, tentunya ketika keberangkatan Mahaprabu Linggabuana ke sana itu membawa semua ornamen, termasuk mahkota-mahkota gitu kan. Ya Dan Allah. semuanya akhirnya singkat ceritanya itu lenyap di Tegal Bubat ya, atau di mana lah itu. Tapi yang jelas sejarah menceritakan bahwa lenyapnya di Tegal Bubat. Nah, tentunya dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah negara itu tidak boleh ada kosong pemerintahan, apalagi vacuum of power gitu kan. Oke. Nah, maka untuk sebagai simbol yang tentunya kan simbol yang sebelumnya kan hilang semua, mahkota yang sebelumnya, mahkota atau apa dan segala macamnya yang menjadikan bahwa sahnya seorang raja itu ketika memiliki ini gitu kan. Nah, maka dibuat lagi oleh seorang kesatria, adik dari Prabu Linggabuana, seorang pangeran, yaitu yang bernama Rakean Bunisora Suradipati gitu kan, yang ketika itu menjadi Perdana Menteri ya, Perdana Menteri, untuk bagaimana membuat lagi mahkota gitu kan, supaya keberlangsungan pemerintahan di Sunda ini bisa berlangsung. Oke. Tetapi putra mahkotanya kan masih kecil. Oh. Maka takut terjadi ekses dari peristiwa di Bubat tersebut, maka sang pangeran itu dilarikan ke Lampung. Nah, namanya Ya, siapa itu? yaitu Rakean Vitara, atau nanti kita dikenal sebagai Prabu Niskala Wastukancana. Oh, nama kecilnya. Nama kecilnya Rakean Vitara gitu kan. Itu yang mendasari bahwa nanti ada hubungan bahwa teritori Galuh itu dari Gunung Slamet sampai ke Lampung. Oh iya. Gitu iya, kan, iya. artinya itu wilayah Galuh ya, wilayah yang tercerahkan oleh kan Galuh artinya permata ya, Ya, Galuh betul. artinya permata. Nah, di situ nanti ada berkembang kemudian hari, ada cerita nanti yang Niskala Wastukancana ditikahkan dengan anak dari Susuk Lampung, lahirlah Susuk Tunggal. Oh, benar. Gitu Iya, kan, iya. atau Sang Hyang ya gitu. Susuk Lampung. Tetapi kita akan membahas tentang mahkota ini, bahwa mahkota ini dipakai oleh 9 Nalendra Aji. Oh, iya. 9 Mahaprabu gitu kan, yang bagaimana teritorinya terbentang luas di Tatar Sunda ini gitu. Yang pertama tentunya yang memakai mahkota ini adalah Eyang Niskala Wastukancana, walaupun yang membuatnya adalah Eyang Bunisora Suradipati. Gitu kan, paman beliau gitu kan, gitu. paman beliau. Nah, kemudian Eyang Niskala Wastukancana itu ternyata bukan hanya istrinya itu bukan dari Lampung saja, tapi ada yang dari Pituin asli daerahnya, yaitu yang nantinya melahirkan Dewa Niskala ya. Oh, benar, ya. Eyang Dewa Niskala, terus Eyang Susuk Lampung, nanti pemerintahan terbagi dua.
ketika di masa sesudah Eyang Niskalawastu Kencana lungsur ke Prabon gitu kan. Maka pemerintahan sebelah barat dikuasai oleh Eyang Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan, dan di sebelah timur dikuasai oleh Eyang Dewa Niskala gitu kan. Nah kemudian terus berkembang. Dua-duanya ini seorang ahli dan negarawan, sehingga bisa negarawan ya seorang prajurit sejati, bisa membangun tata kelola pemerintahan, juga membangun militer gitu kan. Nah tetapi kemudian dinamika itu kan selalu muncul ketika di dalam suatu wilayah ada matahari dua gitu kan. Artinya tidak boleh, harus disatukan. Itu ada peristiwa yang akhirnya Eyang Dewa Niskala lungsur ke Prabon, Eyang Susuk Tunggal lungsur ke Prabon, dan semuanya menyerahkan mahkota kepada Eyang Pamanah Rasa atau nanti dikenal Sri Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja. Nah itu yang disebut Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nah ya, akhirnya dipersatukan Maya Datar dan Surabima gitu kan sebagai ibu kota Pakuan ya. Sri Bima Punta Unarayana Madura Suradipati, wilayah tersebut yang disebut Surabima atau mengambil dari nanti kemudian hari ibu kota Pakuan itu disebut Surabima, mengambil dari anak dari Susuk Tunggal sendiri, yaitu yang kita kenal Amuk Murugul atau rakean Surabima gitu. Nah kemudian ketika sudah dipersatukan oleh Eyang Prabu Siliwangi atau Eyang Pamanah Rasa atau secara administratif ditulis bahwa beliau adalah Ratu Atanapi Ratu Haji di Pakuan yang kalau dalam administrasi itu beliau disebut Tohaan Ri Negeri Sunda, tuan di negeri Sunda gitu. Kalau dalam administrasi gitu kan. Nah, ya artinya terus mahkota tersebut diturunkan, dipakai oleh anaknya, anak beliau setelah disatukan gitu kan, dari Ibu Centering Manik Mayang Sunda, yaitu Eyang Surawisesa, kemudian ke Ratu Dewata atau Dewata Buana, kemudian ke Ratu Sakti, kemudian ke Nilakendra, dan kemudian yang terakhir Nusia Mulia Surya Kancana. Sebelum akhirnya burak Pajajaran, ada peristiwa dinamika politik juga yang terjadi di Pajajaran, sehingga mengharuskan Pajajaran itu sirna ing bumi, tapi tanpa, artinya gini, beliau itu intinya tidak mau apapun diselesaikan dengan perang, lebih baik mundur gitu kan, karena kita akan berhadapan dengan saudara sendiri. Maka dalam maklumat di Balai Manguntur Kerajaan Pajajaran sendiri harus menyerahkan simbol teragung Pajajaran itu kepada suatu wilayah fazal Pajajaran yang dimungkinkan lebih independen, lebih kondusif, lebih tertata rapih tata kelola pemerintahannya, dan tentunya daerah yang betul-betul mempunyai benteng alam, sehingga tidak boleh dimasuki oleh siapapun, atau kalaupun dimasuki oleh siapapun lawan ataupun siapapun yang akan mencoba mengganggu, itu sudah hancur oleh bagaimana alam akan menjadi benteng terkuatnya. Ya, makanya dipilihlah Sumedang. Karena Sumedang itu tertutup. Bagaimana kita tahu bahwa Sumedang itu mempunyai sungai-sungai yang gede, yang besar, yang ini Cimanuk ya, Cilutung. Di sebelah baratnya ada Citarum, Cipunagara. Karena Bandung kan belum ada gitu kan. Jadi artinya betul-betul si mahkota semua ornamen Pajajaran itu harus diselamatkan di suatu wilayah yang disebut lemah duwur, yang mempunyai benteng alam. Maka terpilihlah Sumedang. Dan memang dari maklumat tersebut tidak salah, karena Sumedang berhasil mengabadikan mahkota ini sampai sekarang. Bayangkan mahkota dari Sabang sampai Merauke udah nggak ada di kita, ada di Amerika, ada di Leiden, ada di Tropen, ada di mana, sudah bukan milik kita lagi. Tapi mahkota ini kita atau Sumedang itu berhasil mengabadikannya, gitu kan? Berapa itu kan? Dari tahun 1578 datang ke Sumedang, 1579 pelantikan 1580, akhirnya mahkota itu sampai sekarang itu abadi di Sumedang. Bagaimana kita tahu bahwa menjaga pusaka itu tentu sangat berat ya, sangat berat. Apalagi dinamika politik ketika itu, kita tahu bahwa gerbang Nusantara itu sudah mulai terbuka dengan adanya Portugis, dengan adanya
Spanyol, dengan adanya asing itu masuk ke kita gitu kan, ke Nusantara. Tentu dinamika yang terjadi di seputar Nusantara sendiri, mobil khusus di Tatar Sunda sendiri itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Bagaimana kita tahu atau di Pulau Jawa ya, kita tahu di Pulau Jawa sendiri terjadi kronik, terjadi dinamika politik yang sangat luar biasa. Itu kan kita tahu peradaban abad ke-15 itu sangat luar biasa di Tatar Jawa, itu sangat panas gitu kan. Bagaimana di sebelah timur kita tahu ada perubahan perubahan zaman geopolitik dari Majapahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, dari Pajang ke Mataram, dan tentunya itu sangat mempengaruhi apapun yang terjadi di seputar keberadaan pusat-pusat epicentrum kearifan kerajaan ya gitu, itu kemaharajaan. Nah, mobil khusus untuk di Tatar Sunda sendiri memang dari peristiwa demi peristiwa, apalagi kita tahu bahwa ya artinya segala sesuatu pasti ada dampak baik dan buruk ya. Iya, betul. Ketika yang Prabu Siliwangi itu bagaimana untuk mempersatukan Tatar Sunda ini dengan bagaimana beliau di samping beliau sebagai raja yang sangat luar biasa, untuk mempersatukannya beliau itu bagaimana secara politik beliau menikahi para anak-anak paku-paku Tatar Sunda tersebut gitu kan. Karena ya kita tahu bahwa beliau itu sangat arif bijaksana, tetapi dengan adanya ikatan keluarga tentunya akan berdampak ya, lebih menguatkan gitu hubungan keluarga di antara beliau dengan masyarakatnya gitu kan. Tetapi efeknya ke depannya itu terjadi lagi dinamika gitu kan. Dinamika bagaimana kita tahu bahwa yang berselisih paham ini adalah anak-anak daripada Eyang Prabu sendiri gitu kan. Gitu ya. Ya, artinya ada Carubanagri, ada Banten, ada Pajajaran gitu kan. Padahal itu semua anak-anak muda. Dari anak cicit beliau gitu kan. Gitu. Kita tahu bahwa Carubanagri juga adalah anak dari beliau. Rara Santang, Nyimas Rara Santang gitu kan, terus yang lainnya juga sama, termasuk Banten, termasuk apalagi Pajajaran gitu. Nah, ini berimbas kepada Sumedang. Sumedang itu ketika yang lain ada terjadi dinamika yang sangat luar biasa, kenapa Sumedang itu cenderung aman, damai, sejahtera? Karena memang wilayah Sumedang itu sebagai lemah duwur. Lemah duwur itu yang bagaimana orang sulit untuk memasukinya karena benteng alamnya itu sangat luar biasa. Itu kan bagaimana kita tahu bahwa Sumedang itu ada kali-kali besar ya, di sebelah baratnya ada Citarum, Cipunagara, sebelah utara Cipunagara, di sebelah timur itu ada Kali Paksi atau Cimanuk dan Cilutung. Itu belum kesananya itu ada beberapa sungai yang sangat melelahkan kalau dilintasi oleh para prajurit kalau yang ingin menyerang Sumedang. Makanya apapun yang disimpan di Sumedang itu akan lebih terjaga karena tertutup daerahnya gitu kan. Nah, tetapi tentunya di dalam perjalanannya Sumedang ketika mendapatkan anugerah itu kan pelimpahan kekuasaan dari Pajajaran, bagaimana kita tahu di dalam kitab Pakudang Hyang Pangjagaan atau Babad Pajagan, di dalam naskah-naskah yang lainnya gitu, bagaimana di Sumedang sendiri ada kitab Warugat Jagat gitu ya. Itu yang menceritakan tentang bagaimana kronik atau apapun yang berkaitan dengan peralihan kekuasaan dari Pajajaran ke Sumedang Larang gitu kan. Nah, dari mulai situlah bagaimana Sumedang itu mendapatkan amanah amat teguh kadatuan dan sekaligus nantinya menjaga mahkota itu sampai hari ini gitu kan. Luar biasa. Tentu di perjalanannya kita tahu bahwa tidak yang namanya pesan leluhur, amatan leluhur itu tidak ada yang mudah. Kita harus siap dengan berdarah-darahnya, kita siap apa dan segala macamnya gitu kan, yang mana ketika kita berkomitmen siap, tentunya siap itu dengan segala risiko. Belum ada istilah gini, belum teruji kalau ketika menyatakan siap tidak ada ujian gitu kan. Nah, dari mulai periodisasi bagaimana mahkota itu, kita tahu bahwa mahkota itu kita tahu ya, Pajajaran itu burak itu pada tahun 1578.
Ada dinamika 1 tahun gitu kan, dinamika di atas 1 tahun untuk bagaimana siapa yang dari 46 wilayah kekuasaan Pajajaran ini, atau Raja Fajar, Raja Mandala atau Raja bawahan Pajajaran, karena Pajajaran itu memakai sistem federasi, sistem federasi. Jadi ada 2 di Pajajaran itu untuk suksesi kepemimpinan. Pertama adalah DNA ya. DNA pangeran atau putra mahkota itu sendiri, itu kan Yuap Raja atau Raja Muda yang akan dilantik menjadi raja nanti, Narendra itu. Atau daerah yang dimungkinkan lebih bisa menjadi penerus pusat gitu kan, atau Umul Qura ya gitu kan. Nah, akhirnya dari sekian wilayah itu yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan panji-panji Pajajaran dan segala ornamennya dan segala macamnya, dari mulai panjinya, patakanya, pusakanya, naskah-naskahnya, dan yang teragung itu adalah mahkota Sang Hyang Pakebinokasi. Nah, maka terpilihlah Sumedang di dalam rapat di Balai Manguntur Pajajaran yang ketika itu sudah pindah dari Sukabumi ke Kaduhejo, Pandeglang. Oh iya. Jadi bagai hijrahnya Pajajaran itu dari Pandeglang ke Sumedang Larang itu melalui Garut, melalui daerah Tatar Selatan gitu kan, mau Sukabumi, Garut itu. Dan kita tahu ada di situ diceritakan bahwa pernah mendirikan dulu negara darurat di Limbangan atau yang disebut Kertarahayu gitu kan. Nah, terus atas kesepakatan dari Talaga Manggung, atas kesepakatan dari 44 wilayah itu, akhirnya mahkota diberikanlah kepada Sumedang atas dasar 2. Yang satu putra tertua Eyang Nusia Mulia Surya Kancana ada di Sumedang, yaitu Rakean Aji Mantri atau Batarasa Kawayana. Gitu. Nah, yang keduanya Sumedang terpilih menjadi daerah teritori yang lebih aman gitu kan, karena tertutup wilayahnya, beda dengan Galuh terbuka ya, dengan laut terbuka, dengan ini terbuka. Kalau Sumedang itu cenderung tertutup, jadi dimungkinkan untuk bisa menyelamatkan pusaka teragung negeri Sunda ini gitu kan. Yang di dalamnya ada Galuh dan Pajajaran gitu kan. Sajajar, Saamparan, Sahuluwatan, atau Galuh dan Sunda atau Galuh Pakuan disebut Pajajaran gitu kan. Nah, itu mungkin terus kita tahu bahwa 1602 kita betul-betul yang paling mematikan itu dengan politik dagang dan perjanjian dengan datangnya POC. Gitu ya. Gitu kan. Tahun berapa itu kan? Kalau yang di ini POC itu 1602 itu sudah mulai membuat ulah dengan bagaimana dia membuat mata uang sendiri, walaupun masuknya itu dari mulai 1585 sudah mulai. Itu kan sudah mulai, POC itu sudah mulai dan segala macam untuk bagaimana bisa ini, tentunya Portugis sama Spanyol sudah duluan gitu kan. Tetapi Spanyol dan Portugis lebih kepada kekuatan militer. Kalau POC itu kekuatan finansial, perdagangan. Nah, itulah yang melumpuhkan kita. Yang melumpuhkan kita itu kan ditekan lewat ekonomi, geoekonomi, dan tentunya kalau geopolitik ketika itu masih kuat, Pak. Tidak ada satupun daerah yang bisa menyerang Indonesia gitu, Nusantara ketika itu. Karena secara ini kita punya armada tempur laut yang luar biasa. Di mana-mana gitu, apalagi di Sulawesi ya, kita tahu para pelaut semua yang gagah di lautan, dan Aceh itu gagah di lautan. Kita Aceh itu bisa melahirkan Malahayati gitu kan, wah, orang-orang hebat, nah walaupun itu perempuan gitu kan. Nah, itu juga berimbas kepada Sumedang dari dinamika yang terjadi. Tetapi dari perjalanan sejarah itu sendiri, Sumedang sampai detik ini berhasil menyelamatkan dinamika yang terjadi di Eropa yang akhirnya mempengaruhi kebijakan governmen asing yang bercokol di Nusantara ini. Wabil khusus di daerah Tatar Jawa, yaitu di Batavia gitu kan. Kita tahu bahwa 200 tahun itu POC itu berkuasa ya, dengan jumawanya menyedot darah Nusantara ini, sehingga dari mulai rempah-rempah dan segalanya bahkan lebih daripada emas harganya. Kemudian tahun 1799 tanggal 31 bubar POC
vacuum of power, tetapi limbung karena nggak ada raja lagi yang kuat di Nusantara ini. Ya, Itu karena sudah diporak-porandakan gitu kan, dikerdilkan semuanya gitu kan, dipecah-pecah sehingga tidak ada apa yang bisa mewakili kemaharajaan Nusantara. Gitu. Dan simbol-simbolnya sudah diambil gitu, simbol-simbol teragungnya gitu. Nah, terus dan kita yang paling fatalnya POC itu kan segerombolan semut kecil yang ketika besar itu karena hinggap di gajah-gajah yang besar yang lagi berseteru. Sehingga itulah yang dimanfaatkan orang dan kitanya mau dikadalin dan sehingga tidak bisa bersatu. Bagaimana kita ke Cirebon, bagaimana kita ke Banten, bagaimana kita ke itu harus seperti ke Kalimantan ke Brunei Darussalam ketika itu. Si sunggulnya kan. Iya, gitu kan. Dan dasarnya itu maka akhirnya tetapi ya Allah Subhanahu wa taala melindungi ya leluhur kita melindungi ketika rapat di Balai Manguntur Pajajaran untuk Sumedang itu bisa menjaga apapun yang berkaitan dengan value marwah Sunda, maka sampai detik ini kami dimampukan bukan mampu Pak, kami tidak mampu sama sekali, tapi kami dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Mungkin atas bimbingan leluhur juga dan nah itulah dinamika yang terjadi ya tentunya dalam prosesi peralihan kekuasaan asing yang bercokol di Nusantara itu sangat berpengaruh kepada kekuasaan lokal itu sendiri. Para bupati itu sangat tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bahwa ternyata pilihan Eyang Nusia Mulia itu tidak salah untuk mahkota ini disemayamkan di Sumedang. Kang, dari tahun tadi ya POC bubar nih, menjelang tahun 1800 nih, itu kan jadi dari POC jadi penjajahan nih. Itu dinamika menjaga ini marwah ini gimana? Sangat ini. Tetapi kita ada di Sumedang itu ada orang super hebat gitu menurut kacamata saya sebagai incu putu sewi-sewinya karena saya juga dari Adiwinata Suryanagara ya. Yang ketika itu yang ada seseorang yang namanya Asep Jamu. Yang namanya hari ini saya pakai gitu kan untuk motivasi ya, tapi beliau itu disebut juga Pangeran Kornel atau Eyang Suryanagara gitu kan, Eyang Suryanagara, Eyang Kusumah-Dinata 9, Eyang Suryanagara 3. Saya sangat terinspirasi oleh beliau. Beliau itu kecil tapi berani menentang apapun gitu yang menyakiti rakyatnya gitu. Dia berani. Nah, tentu sangat luar biasa karena kita tahu di Eropa itu terjadi perang 3 kaisar, terus yang memenangkan momentum adalah Napoleon Bonaparte, sehingga dari bubarnya POC kembali lagi ke kerajaan Belanda dalam posisi Eropa terkoyak oleh munculnya Napoleon Bonaparte, sehingga kemudian tahun 1808 Napoleon mengutus utusannya ke sini yaitu Danells untuk bagaimana membuat basis-basis pertahanan di luar daerahnya, di luar Eropa karena lawan terberat Prancis itu kan Inggris gitu kan. Benar. Yang kemudian hari memang kalah Prancis sama Inggris. Nah, setelah kalah maka 1811 akhirnya Inggris yang memimpin 10 tahun Raffles ke sini. Nah, dari masa Raffles lah yang paling menyakitkan karena hampir seluruh situs itu diketemukan tetapi direkonstruksi dibangun tidak sesuai dengan ini kearifan yang ada. Seperti Istana Pajajaran itu jadi Istana Bogor sekarang. Tapi Raffles menulis atau menggambar bahwa sebelumnya itu ada pilar-pilar raksasa yang ini diprediksi adalah bangunan Sri Bima Punta Unarayana Madura Suradipati. Bangunan Pajajaran itu sendiri. Masih jujur dia ya? Iya, jujur. Jadi dibangun. Jadi memang Eropa itu Inggris itu memang jujur dan Raffles itu ahli sejarah yang dia betul-betul berjasa dalam satu hal ya. Kita tentunya dari setiap kesalahan pasti ada kebaikannya gitu kan. Untuk menemukan candi-candi di seluruh Nusantara dan akhirnya orang Nusantara itu bahwa kita itu ada peradaban besar. Itu kan dari kajian ya artinya ketika itu kan kita terbodohi dengan sistem feodalisme dan segala macamnya. Tapi dengan Eropa semakin maju, Renaissance di sana, terus Aufklärung di sana, maka akhirnya bisa kan di kita itu ketakutannya masalah klinik. Tapi kalau Eropa itu sudah
sudah terlampaui itu. Iya, benar. Sehingga mau candi, mau tempat keramat itu dia rekonstruksi kembali atau dia ekskavasi kembali digali ini nggak ada takut-takutnya gitu. Kalau kita kan takut. Takut ya. Nah, berdasarkan itu ya akhirnya terus berkembang dan dinamika itu terus ini kita tahu ada peristiwa dinamika politik juga yang mendasari bagaimana terjadi kegoncangan yang sangat luar biasa di wabil khusus Tatar Jawa Barat, yaitu pemberontakan Haji Prawatasari dengan pemberontakan Ki Bagus Rangin. Itu yang berimbas kepada apapun gitu. Tetapi alhamdulillah dalam peristiwa demi peristiwa tersebut, terutama dalam peristiwa Ki Bagus Rangin, Pangeran Kornel atau Eyang Kornel itu bisa membereskan walaupun seluruh pemerintahan di Tatar Priangan tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan sehingga di merger ke Sumedang. Seperti Karawang, itu kan, terus Indramayu, termasuk Tarakan Muncang, Limbangan, semuanya itu merger masuk di Sumedang. Termasuk yang terakhirnya 1820 itu adalah Sukapura ya. Atau Tasik gitu ya, bergabung ke Sumedang. Nah itu dari situlah akhirnya beliaulah yang menguatkan bahwa posisi Sumedang itu adalah sebagai pengayom untuk seluruh bupati-bupati di Tatar Sunda ketika itu gitu, sampai Eyang Mekah gitu kan. Dan dari situlah dan beliau Eyang Mekah itulah yang mengabadikan mahkota, sehingga mahkota ini diabadikan untuk semuanya diikat oleh yang namanya piagam wakaf. Jadi ini bisa abadi. Jadi tidak ada siapapun yang bisa memiliki mahkota ini. Udah milik Tuhan, dijaga bersama-sama. Itu kan. Kang, ya. Tadi Warta Jati Sunda kan terakhirnya Pak Yeah. Nah, secara terbangun kilas balik bagaimana historical. Iya. Panginten ayeuna spirit nih Kang, mau kapayuna. Dan bagi Siwi Sunda lah umumnya ya. Dalam rangka menjaga tadi marwah, value, nilai-nilai terhadap kekuatan lah ya. Maksudnya kinten dalam prosesi dari mengarakan dari Sumedang, kemudian Ciamis, kemudian Bogor, itu apa yang memang diinginkan? Iya. Dalam peristiwa momentum hari ini tentu ada yang mendasari ya, background historikalnya itu jelas. Kita ada peristiwa penting yang mendasari. Tadi di awal sudah dibahas bahwa mahkota ini dipakai oleh 9 Nalendra Aji di Tatar Sunda. Yaitu yang pertama Eyang Niskala Wastukancana, Eyang Dewa Niskala, Eyang Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, Eyang Surawisesa, Eyang Ratu Dewata atau Dewata Buana, Eyang Ratu Sakti, Eyang Ratu Sakti, Eyang Nilakendra, Eyang Nusia Mulia Surya Kancana, dan yang terakhir adalah Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun yang memakai mahkota ini gitu kan. Nah kita tahu bahwa semuanya adalah sewi tata Sunda gitu kan. Ya artinya kata orang Sunda mah sajajar, saamparan, sahuluwotan, sama taholang gitu kan. Jadi artinya kita ini bersaudara, hanya kita dipisahkan akibat ada governmen asing yang mengacak-acak kita. Sehingga Sunda itu terpecah menjadi Sunda Bogor, Sunda Sumedang, Sunda Garut, Sunda Ciamis gitu kan. Sehingga kita tidak dipersatukan bahwa kita itu satu rundayan, itu dari sumber yang sama gitu kan. Nah, maka dari itu kewajiban kita lah sebagai generasi berikutnya, generasi selanjutnya untuk bagaimana bisa mengejawantahkan isyarat atau amanat-amanat leluhur yang tertunda. Satu itu. Yang keduanya, kita harus kita berpikir sebagai ulul albab ya, orang manusia-manusia yang berpikir bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi? Itu kan kita udah lelah ratusan tahun zon diutamakan wasangka diutamakan ini kan itu kan. Mau sampai kapan? Maka kami tentunya bersama dengan para tokoh yang ada, yang bisa kami sentuh, kami jangkau, bagaimana untuk berupaya bahwa kalau kata orang Sunda mah, ieu teh bade iraha ngamimitianana urang hiji teh gitu kan. Nah itu. Ngabengkeutkeun deui teh iraha gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab kecuali dengan aksi. Dengan langkah gitu kan, dengan langkah-langkah. Maka akhirnya
kami mengupayakan untuk bagaimana terus bersilah kepada para paku di Tatar Sunda itu sendiri. Sampai akhirnya muncullah dukungan-dukungan dari beliau-beliau. Kan kita tahu bahwa hari ini di alam materi Hikdomenring, tanpa adanya materi, tanpa adanya darah, atau tanpa bantuan finansi, itu tidak akan jalan. Itu, tetapi kami berani membuktikan itu, bahwa uang itu bukan, atau materi itu bukan satu-satunya jalan untuk bisa berupaya melangkah lebih jauh gitu kan. Yang penting itikadnya dulu, spiritnya dulu gitu kan. Gitu. Orang teh satu tujuannya kan. Satu rasa itu kan. Tujuan dari Sunda itu kan kita membangun sebuah mandala, yaitu Mandala Gunawiyati. Tata tentrem Kertara Harja. Kalau di Islam itu baldatun thayyibatun warapun gofur. Nah, ini tidak akan bisa diwujudkan kalau kita tidak bersatu. Jantan iya teh perdana ya Kang? Eksebisi perdana. Nah, tapi leluhur saya yakin memberikan saya meyakini sekali bahwa upaya-upaya kami itu didengar oleh beliau, karena di dalam rumus kematian itu sebetulnya hidup. Yang soleh hidup dan diberi rezeki, yang salah sisa kubur. Jadi dua-duanya hidup gitu kan. Nah, kalau yang soleh, kita meyakini bahwa leluhur kita itu leluhur yang baik, yang benar, yang soleh gitu kan. Sehingga bisa, karena Allah itu maha memudahkan siapapun yang asal siap gitu kan, siap dengan segala tebusannya. Seperti ada manusia-manusia di alam ini yang dalam cerita itu yang betul-betul dimanjakan oleh Allah sehingga fisik dan ruhnya itu bisa abadi, seperti Nabi Khidir gitu kan, seperti para nabi dan seperti para leluhur kita. Kang, nah itu paling unit dan strategis kan tos berapa abad, berapa ratus tahun ya Kangnya itu. Mohon. Tapi kenapa pada tahun 2023 nih? Iya. Aya naon tah Kang nu janten momentum gitu Kang? Karena semua spiritual itu membaca alam, membaca zaman. Bahwa fenomena-fenomena kehancuran, karena hidup itu tidak linier. Tidak linier, ada bangkit, ada binasa, ada bangkit, ada binasa. Biasanya peradaban itu ada siklusnya. Bangkit, binasa, dan yang tadinya memimpin akan terprosok menjadi terjerembab, menjadi sehina-hinanya gitu kan, peradaban dan segala macam. Dan itu juga mempengaruhi siklus di seluruh dunia secara global. Kita tahu bagaimana di luar, karena kita ketika membaca local wisdom sebetulnya membaca hal tentang kesemestaan. Dan di dalamnya ada peristiwa, ada dinamika. Bagaimana kita tahu ada di dalam sisi ekonomi, kita tahu ada negara-negara besar yang diambang kebangkrutan. Ini akan menimbulkan reaksi dan segala macam. Dan dari kesemuanya itu, yang akan menyelamatkan adalah sebuah wilayah di tengah lautan yang tidak akan tersentuh oleh apapun. Dan tentunya ini harapannya ke kita Nusantara gitu kan, dari nubatan tersebut. Maka kita mempersiapkan dengan apa? Dengan spirit yang sama. Kita harus bersatu. Yang lenyap dari alam peradaban hari ini di zona metaverse, di alam metaverse yaitu hanya 3, Pak. Yang satu love, yang kedua peace, yang ketiga empati. Jadi cinta, damai sejahtera, dan empati. Sehebat apapun teknologi, itulah yang lenyap hari ini. Hanya ada di lokal wisdom. Sarasa, seamparan, sajiwa gitu kan. Nah itu. Mohon. Mangga Bang. Oke. Baik, wargi Tatar Galuh, sahabat wisata, dan terutama yang terakhir ini Jati Sunda. Warta Jati Sunda tuh jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Luar biasa. Okay. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam momentum yang sangat bersejarah di tahun 2003, bangkitnya peradaban Sunda. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.